Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Udah lama ya Bu Desi nggak tidak pakai muka karena ada hal tertentu pastinya. Oh ya, kemarin kan kalian sudah ini ya Bu Desi jelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, fungsi apa itu teks prosedur. Nah kali ini pertemuan ketiga ini juga ada yang namanya teks prosedur, yaitu struktur dan kebahasaannya. Jadi tapi kali ini Bu Desi tidak sendiri karena Bu Desi akan kolaborasi dengan Bu Dita, guru IPA. Jadi setelah Bu Desi menjelaskan, nantinya akan ada video Bu Dita sedang melakukan sesuatu, sedang melakukan sedang melakukan hal-hal yang nantinya bisa kalian dapatkan untuk diteliti dalam struktur kebahasaan teks prosedur ini. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mohon maaf ya kalau berisik karena rumah Bu Desi jalanannya suka rame kalau sore gini. Oke. Struktur dan kebahasaan teks prosedur. Strukturnya adalah tujuannya itu ada berapa ini? 1 2 3. Oh, ternyata ada 1 2 3 4. Ada 4. Yang pertama ada tujuan atau goal. Yang kedua ada bahan-bahan atau perlengkapan. Yang ketiga ada langkah-langkah. Dan yang keempat ada penutup. Kita ke tujuan dulu. Tujuannya itu menunjukkan kepada pembaca atau pendengar capaian yang akan dicapai setelah mengikuti alur informasi yang dikemas oleh sebuah teks prosedur. Nah, nanti ketika Bu Dita menjelaskan apa yang beliau ingin sampaikan, kalian harus meneliti itu. Apa sih yang tujuannya, apa sih Bu Dita melakukan ini tuh apa? Seperti itu ya. Apakah dicatat nanti? Iya, nantinya di teks ketika kalian menuliskannya itu juga kalian catat. Tujuan pertama, judul dulu. Oh, Bu Dita lagi apa nih judulnya? Misal membuat adonan donat gitu. Nah, di bawahnya ada tujuan di titik 2 apa. Seperti itu ya. Oke, yang kedua ada bahan-bahan atau pelengkap atau materials. Bagian ini berisi bahan-bahan dan atau perlengkapan demi mencapai tujuan. Nah, kalian catat bahan-bahan atau alatnya itu apa aja. Bahan-bahan yang Bu Dita pakai itu apa, alat-alat yang Bu Dita pakai itu juga apa. Gitu ya. Oke, yang ketiga, oh my god, sebentar guys. Yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah bagian ini berisi penjabaran langkah-langkah untuk mencapai tujuan kegiatan. Tujuannya itu dicapai berdasarkan berbagai bahan dan atau perlengkapan yang tersedia. Langkah-langkah harus dilakukan secara urut dan sistematis agar tujuannya juga dapat tercapai. Bagaimana cara menulis langkah-langkah yang benar? Pertama, kedua, gitu-gitu ya. Jadi pakai urutan waktu. Yang kemarin Bu Desi kasih tahu di sebelumnya, ciri-cirinya. Nanti akan ada unsur kebahasaan juga, tapi setelah ini. Yang terakhir ada penutup. Penutup ini opsional, boleh tidak, boleh ada. Boleh ada atau boleh tidak maksudnya. Tapi untuk keamanan saja, daripada nanti kepikiran sampai malam, biasanya Louis David yang suka kepikiran selama mengerjakan, kepikiran aduh ditulis gak ya, daripada ragu-ragu mending ditulis aja penutupnya. Atau kalau tidak ya juga tidak apa-apa. Penutup itu berisikan kesimpulan, penekanan isi atau ucapan selamat kepada pembaca. Misal dari percobaan, dari hal yang dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa
bla 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 bla, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada tolong di chat pribadi di WhatsApp ya. Oke, yang selanjutnya ada unsur kebahasaan teks prosedur. Ini lumayan sih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama, menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau harapan. Nah, teks prosedur menggunakan penomoran untuk menjelaskan berbagai bahan yang digunakan dalam petunjuk membuat sesuatu. Misal nih, Budita membutuhkan tepung beratnya 500 gram. Nah, 500 GR gitu ya biasanya. Terus bahannya apa aja, misal kabel 1 meter, paku 2 biji atau berapa, seperti itu. Ditulis angka saja, tidak apa-apa. Sampai sini ada pertanyaan? Dan nomornya juga harus urut ya, tidak boleh melenceng-melenceng. Oke. Lalu menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berfungsi untuk memerintah orang lain. Misal, letakkan adonan tersebut di dalam mangkok, misal. Lalu tunjukkan bagian yang maaf salah. Aduh, Bu Desi ini sih ada notif ya, jadi kayak seperti blank. Jadi perintah itu tadi tunjukkan, buatlah adonan yang misal seperti apa. Jadi berpartikel lah ya, berpartikel lah. Oke, selanjutnya ada menggunakan kata ganti orang kedua. Ini misal kalau Budita yang lagi membuat sesuatu, mempraktekkan sesuatu, kalian tidak boleh menulisnya dengan Budita. Karena Budita ini adalah orang pertama. Ya, orang pertama. Orang ketiga. Ya, orang ketiga. Yaitu nama orang. Jadi tidak boleh. Jadi harus langsung aja pertama masukkan gitu-gitu ya. Masukkan adonan gini gitu. Jadi tidak ada yang nama seseorang tidak boleh masuk di teks prosedur, seperti itu gampangannya. Oke. Yang keempat, penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan. Nah, kalau ini ada urutan waktu, ada semenjak, dari, sewaktu, ketika, sementara, begitu, lalu, dan lain-lain. Jadi seperti itu ya. Pertama-tama masukkan bla 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 bla. Selanjutnya bla 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 bla, seperti itu boleh. Oke. Yang terakhir, menggunakan kata keterangan. Nah, keterangan ini apa sih, Bu? Misal keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Kalimat berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Misal seperti ini ya kalimatnya. Beras setelah dicuci, beras harus didiamkan selama 5 menit. Seperti itu. Keterangannya gimana? 5 menit itu keterangan waktu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kalau ada boleh nanti kalian langsung hubungi WhatsAppnya Bu Desi. Oke? Tanya-tanya apapun terserah, asal masih sinkron dengan pelajaran ini. Nah, setelah ini ada tugas, yaitu seperti yang tadi Bu Desi bilang dari awal, ini adalah tugas berbasis kolaborasi dengan pelajaran IPA. Perhatikan video yang dibuat oleh Budita, simak dengan baik dan teliti. Lalu buat teks prosedur dari video tersebut. Jadi dari hasil pengamatan videonya Budita, kalian bisa amati dan kalian bisa membuat teks prosedur dari hasil pengamatan itu, dari hasil pengamatan videonya Budita. Oke, dan perhatikan juga penggunaan bahasanya. Nah, kalau Bu Desi kan teksnya ini teks prosedur, alat bahan lalu langkah-langkah ya. Tapi nanti di Budita juga ada tugasnya sendiri. Apa itu? Biar Budita yang menjelaskan. Oke?
Sekian pelajaran hari ini. Selamat pagi, stay healthy, dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Desi. Jadi, tadi Bu Desi kan menjelaskan bahwa pelajaran kali ini kita akan melakukan pembelajaran secara kolaborasi dengan materi teks prosedur dari bahasa Indonesia dan juga materi pemuaian zat gas di materi IPA. Oke, tadi Bu Desi sudah menjelaskan tentang teks prosedur. Sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang percobaan sederhana yang kalian lakukan di rumah terkait dengan materi pemuaian zat gas. Nah, jadi tugasnya untuk minggu ini, tugasnya adalah kalian harus membuat video atau memvideokan percobaan yang kalian lakukan. Nanti saya akan beri contohnya, jadi kalian lakukan seperti contoh yang saya berikan. Bisa juga kalian modifikasi lebih baik dari saya, lebih bagus. Oke? Kalian harus membuat video dengan cara seperti ini contohnya. Halo, nama saya Dita Ayuni Rahmi dari kelas 7 SMP Dapena 1 Surabaya. Di sini saya sedang melakukan tugas dari pelajaran kolaborasi bahasa Indonesia dan juga ilmu pengetahuan alam. Pelajaran bahasa Indonesia pada materi teks prosedur dan pelajaran IPA pada materi pemuaian zat gas. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan tentang pemuaian zat gas. Nah, yang pertama, alat dan bahan yang saya gunakan adalah 2 buah baskom. Baskom pertama diisi oleh air es, baskom yang kedua diisi oleh air panas, kemudian botol aqua atau botol air mineral, dan juga balon. Nah, langkah yang pertama yang saya lakukan adalah botol aqua, balon dimasukkan ke dalam botol aqua. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di botol aqua yang sudah ada balonnya ini saya masukkan ke air panas yang mendidih. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, yang terjadi adalah balon akan mengembang seperti ini. Dari air panas masuk ke mengisi rongga-rongga udara yang ada di botol, kemudian naik ke dalam balon. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi pemuaian pada zat gas. Jadi dari air panas yang temperaturnya tinggi masuk ke dalam botol, mengalirkan udara dari botol ke balon. Nah, kemudian setelah seperti ini, saya masukkan ke air dingin atau air es. Kita pindahkan. Nah, apa yang terjadi? Nah, balon akan langsung turun. Nah, turun menyusut karena aliran udara dari balon keluar dari botol menuju ke lingkungan luar. Nah, menyusut ya. Jadi kembali seperti semula. Nah, itu tadi video percobaan dari materi pemuaian zat gas yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran IPA pada materi pemuaian zat gas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itu tadi contoh tugas pembuatan video tentang pembelajaran IPA pemuaian zat gas. Jadi kalian membuat video seperti yang saya lakukan, tidak harus seperti saya, kalian bisa melakukan yang lebih baik. Pokoknya ada nama, kelas, dan asal sekolah. Kalian harus memperkenalkan diri. Kemudian kalian melakukan langkah-langkah percobaan. Ada alat dan bahan, kemudian kalian lakukan dengan langkah-langkahnya, dengan sedikit penjelasan tadi, seperti aliran udara yang masuk ke dalam botol kemudian menuju ke balon. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalian sertakan kalimat penutup. Sudah, begitu saja. Kirimkan melalui Google Classroom di tugas
kelas IPA. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp atau chat personal kepada saya. Oke. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.